Jadi di webinar saya hari ini saya akan membahas untuk pengoptimalisasian penggunaan Excel dalam suatu pekerjaan. Misal di sini juga saya akan membahas tentang formula-formula serta fitur-fitur yang bisa digunakan di dalam Excel itu sendiri. Oke, mungkin pembahasan untuk materi-materi yang saya jelaskan tadi akan dibacakan dan dipaparkan di slide selanjutnya. Ya, di sini kita akan ada sebanyak 4 topik, di mana yang pertama itu ada Introduction of Excel. Jadi penjelasan dari pengenalan apa sih itu Excel itu. Lalu yang kedua ada Excel for Organize, di mana kita itu akan mengolah data dengan mengorganisirnya di dalam Excel. Yang ketiga ada Excel for Analyze, kita akan menganalisis sebuah data di Excel. Lalu yang keempat ada Excel for Visualize. Jadi nanti setelah kita mengolah semua data, kita nanti bakal memvisualisasikannya. Oke, selanjutnya Introduction of Excel. Nah, what is Miss Excel? Jadi apa sih yang dimaksud dengan Miss Excel itu? Microsoft Excel adalah perangkat lunak spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan, serta membuat grafik dan visualisasi. Nah, dengan Excel ini, pengguna dapat mengatur data dalam bentuk tabel, menggunakan rumus atau fungsi untuk perhitungan otomatis, dan menganalisis data dengan alat seperti pivot table dan charting. Nah, jadi charting ini yang dimaksud adalah membuat sebuah diagram. Di Excel itu kita bisa buat berbagai macam diagram. Ada pie chart, terus ada bar chart, dan lain-lain. Slide-nya belum pindah ya? Atau gimana? Oke, sorry. Bisa diulang dari awal ya? Bentar. Sekarang slide-nya gimana? Udah pindah belum? Oke, kita mulai dari awal lagi aja ya. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang pengoptimalisasian penggunaan Excel. Di mana sini saya akan menjelaskan formula-formula yang digunakan, terus fitur-fitur apa aja yang bisa dipakai di dalam Excel. Nah, untuk itu nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Nah, di sini kita bakal bahas 4 topik. Topik yang pertama yaitu introduction, penjelasan dari apa itu Excel. Terus yang kedua ada organize Excel, jadi mengorganisir pengolahan data di Excel. Terus ada Excel for Analyze, itu kita menganalisis data di Excel. Terus ada Excel for Visualize, jadi kita setelah mengolah data tadi, kita visualisasikan di Excel itu sendiri. Oke, next, introduction of Excel. What is Miss Excel? Jadi apa itu Miss Excel? Miss Excel itu adalah perangkat lunak spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan, serta membuat grafik dan visualisasi dengan Excel. Dengan Excel, pengguna dapat mengatur data dalam bentuk tabel, menggunakan rumus atau fungsi untuk perhitungan otomatis, dan menganalisis data dengan alat seperti pivot table dan charting. Nah, Excel juga memungkinkan pengolahan data skala besar dan menyediakan fitur makro yang membantu dalam otomatisasi tugas-tugas yang berulang. Oke, next. Nah, di sini ada Excel for Workplace. Jadi, Excel ini bisa digunakan untuk dalam pekerjaan. Itu tuh ada beberapa tujuannya. Tujuan yang pertama itu untuk organize. Nah, organize itu tuh untuk penyimpanan data, pemfilteran data, data validation, dan pembersihan data. Terus yang tujuan kedua ada analyze, itu tuh tujuannya untuk pemakaian rumus atau fungsi, pivot table, statistik, deskriptif, forecasting, solve, dan what if analysis. Lalu yang tujuan terakhir ada visualize. Nah, visualize tadi itu sesuai yang saya jelaskan tadi, kita bisa membuat grafik dan diagram, conditional formatting, slicer pada pivot table, pembuatan dashboard. Oke, next.
Nah, di sini kita akan bahas tentang Excel for Organize. Mungkin itu ada salah satu contoh gambar untuk mengorganisir suatu data di Excel. Oke, next. Nah, Excel for Organize in Workplace. Nah, pengelolaan data dan basis data menyimpan data dalam tabel besar seperti daftar karyawan, klien, inventaris produk, atau informasi proyek. Selanjutnya ada digunakan untuk pelacakan anggaran dan pengeluaran. Di sini seperti fitur rumus, sum average, dan if. Nah, sum itu tuh biasanya formula yang digunakan untuk penjumlahan. Kalau average itu tuh untuk rata-rata dan if itu tuh untuk logika biasanya. Oke, memudahkan perhitungan pengeluaran dan anggaran sehingga pengguna dapat memonitor keuangan. Selanjutnya ada pembuatan jadwal dan kalender. Nah, Excel membantu membuat jadwal proyek, jadwal kerja, atau kalender tugas. Dan yang terakhir ada laporan penjualan atau performa. Nah, Excel sangat efektif untuk mengolah data penjualan seperti penjualan mingguan dan bulanan, kinerja penjualan produk, dan analisis tren. Oke, next. Nah, yang ketiga ini ada Excel for Analyze. Nah, itu mungkin ada contoh pengolahan data untuk menganalisis data di Excel. Nah, Excel for Analyze in Workplace itu tuh digunakan dalam analisis data dasar. Excel memungkinkan analisis data dasar menggunakan rumus seperti sum, average, min max, count, dan if untuk melakukan perhitungan cepat. Nah, jika dilihat mungkin rumusnya hampir sama dengan Excel for Organize tadi, cuman ini lebih lengkap karena kita nanti bakal menganalisis pengolahan data yang ada di Excel. Jadi ini nih mungkin ada tambahan seperti min max. Biasanya min max itu tuh digunakan untuk melihat data yang paling besar atau paling banyak, dan untuk yang min itu untuk data yang paling sedikit. Dan count ini difungsikan untuk menghitung berapa jumlah atau banyaknya sebuah data tersebut. Terus yang if tadi itu sesuai yang saya jelaskan tadi untuk melakukan pengolahan yang menggunakan logika untuk melakukan perhitungan cepat. Nah, terus yang selanjutnya ada penggunaan pivot table dan chart. Pivot table dan pivot chart ini memungkinkan Anda menganalisis data dalam format yang lebih terstruktur, menyusun data ke dalam berbagai perspektif, serta melakukan filter dan segmentasi data dengan cepat. Terus yang terakhir ada analisis statistik. Dengan fitur seperti data analisis, toolpack, Excel dapat digunakan untuk analisis statistik, termasuk regresi linear, ANOVA, t-test, dan chi-square test. Terus yang terakhir nih, ini yang keempat ya, Excel for Visualize. Nah, jadi mungkin itu di sampingnya ada gambar salah satu contoh memvisualisasikan pengolahan data di Excel. Nah, itu tuh kita gunain, kalau yang digambarin ini gunain bar chart ya, atau diagram bar, atau diagram batang. Oke, next. Nah, Excel for Visualize in Workplace. Nah, Excel for Visualize in Workplace ini, kalau yang ini digunakan untuk grafik dasar atau chart. Excel menyediakan grafik dasar seperti line chart, bar chart, kolom chart, dan pie chart yang memvisualisasikan tren, perbandingan, dan proporsi. Terus yang kedua ada analisis dan pengelompokan data. Fitur seperti remove duplicates dan filter memudahkan pengelompokan data untuk menyaring informasi yang relevan. Sementara fitur seperti VLOOKUP, HLOOKUP, dan match membantu menggabungkan. Oke, next. Nah, di sini selain kita bisa memvisualisasikan dari Excel itu sendiri, kita juga akan menggunakan aplikasi yang bernama Looker Studio. Nah, Looker Studio ini biasanya itu tuh disebut sebagai Google Data Studio. Jadi Looker Studio ini aplikasi yang dibuat oleh Google mungkin ya. Nah, ini nih memungkinkan Anda untuk menghubungkan berbagai sumber data, termasuk Google Sheet. Jika file Excel Anda sudah diunggah ke Google Sheet, Anda dapat menghubungkannya ke Looker Studio. Nah, jadi untuk membuat visualisasi di Looker Studio, kita itu bisa masukin berbagai macam jenis file. Nah, salah satunya itu ada file Excel juga bisa kita masukkan. Nah, untuk nanti akan di sesi demonstrasi, nanti akan saya tunjukkan hasil dari visualisasi Excel di Looker Studio. Nah, terus yang kedua itu, nah ini mungkin nanti ya akan saya jelaskan. Oke, next. Nah, ini mungkin sesi pemaparan sudah di akhir dan akan memasuki sesi demonstrasi. Nah, mungkin saya akan sedikit mendemonstrasikan pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi.
Oke, ntar ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Boleh di ya, Lukmanul Hakim, boleh raise hand, mau mungkin ada pertanyaan atau gimana? Mungkin boleh ini, boleh open mic atau mau ketik di kolom chat. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya untuk sesi demonstrasi dari pemaparan tadi. Nah, ini kalau udah kelihatan akan saya demonstrasikan ya. Jadi di sini saya punya dataset yang sudah saya download bernama data retail. Udah kelihatan kan, bernama data retail. Nah, data retail ini filenya berbentuk ekstensi CSV. Jadi file CSV itu kepanjangannya itu comma spirit values. Nah, jadi uh, data-datanya yang sudah kita download ini hanya dipisahkan dengan koma, tidak terstruktur di setiap selnya. Nah, untuk pengolahan data seperti ini kan akan menyulitkan kita ya dalam pengolahan sebuah data. Nah, maka dari itu bisa kita perbaikin dulu struktur dari data yang seperti ini. Nah, caranya itu kita bisa ke bagian ke bagian insert, ke bagian data, terus kita get data. Kita pilih from file, terus from text atau CSV, kita pilih data retail. Nah, ini data retail ini data yang saya buka sekarang ini ya di Excel ya. Terus kita import. Oke. Nah, di sini kan muncul beberapa ini ya opsi ya. Ada file origin, delimiter, data type detection. Nah, untuk di delimiter ini karena kita file ekstensinya CSV, jadi kita milihnya koma ya, karena kan dia dipisahkan dengan koma tadi ya. Bisa koma, terus kita tinggal pencet load. Oke. Nah, ini file yang sudah diubah tadi dari file CSV yang hanya dipisahkan oleh koma, sekarang dia menjadi file Excel yang sudah terstruktur, sudah terpisah di setiap selnya. Tadi kan hanya di kolom bagian A saja. Nah, sedangkan sekarang kumpulan file tadi itu tuh sudah terstruktur dari kolom A hingga kolom I. Oke, itu mungkin salah satu demonstrasi untuk merapihkan Excel dari file ekstensi CSV hingga menjadi terstruktur seperti ini. Nah, untuk penggunaan formula, mungkin saya bisa demonstrasikan penggunaan formula untuk menghitung, menjumlahkan kali ya. Menjumlahkan, misalnya di sini kita menggunakan apa ya? Oh, kita mau tahu nih berapa jumlah. Di sini kan ada kolom nama produk nih. Ada kolom jumlah, kategori, harga, diskon, stok, rating, tanggal, dan waktu. Nah, saya ingin tahu berapa total keseluruhan stok dari produk A hingga produk E. Nah, caranya itu kita bisa gunain rumus. Jadi, rumus yang bisa kita gunain itu rumus sum. Nah, rumus sum ini kita tinggal masukin aja, gunain sama dengan, terus kita sum, buka kurung. Nah, karena kita mau jumlahin kolom stok ini kan ada di kolom F ya, kolom F di baris kedua.
Nah, hingga ke baris ke berapa ini? 56. Baris ini ya. Dari baris kedua hingga baris ke 6. Kolom F. Di kolom F. Kolom F. Nah, ini bisa langsung kita masukin aja di sini. Karena kita mau jumlahin kolom F baris kedua hingga kolom F ke baris 56. Jadi, kita bisa masukin seperti ini. Nah, F2 F56 ini maksudnya apa? F2 ini artinya kita akan menjumlahkan dari kolom F baris kedua hingga sorry, hingga kolom F baris ke 56. Kenapa nggak dari kolom F1? Karena kolom F1 ini kan nggak berisikan nilai ya. Ini kan kategorinya. Misalkan ini kategori stok, seperti itu. Jadi kita untuk menjumlahkannya, kita mulai dari baris kedua. Nah, setelah kita memasukkan ini ya, memasukkan sel yang ingin dijumlahkan, kita tinggal enter saja kan. Oh iya, untuk titik 2 ini digunakan sebagai apa ya? Pengganti sampai dengan seperti itu. Jadi ini kenapa F2 titik 2 F56 artinya F2 hingga F56 seperti itu. Oke, kita enter ya. Nah, jadi di sini didapatkan sebesar 5.700. Artinya total stok yang kita jumlahkan dari seluruh produk A hingga produk E ini jumlahnya adalah 5.700 stoknya. Ini bisa kita tambahin aja kali ya. Tambahin nama totalnya tadi. Namanya total apa nih? Total stok ya. Total stok. Oke. Nah, ini kita udah mendemonstrasikan rumus dari salah satu formula di Excel, yaitu rumus sum. Aduh, rumus sum tadi. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita sempat bahas juga ya tentang pivot table. Nah, pivot table itu digunakan untuk apa sih dan gimana cara gunainnya? Jadi pivot table itu tuh untuk memudahkan kita melakukan pengolahan data tanpa harus memasukkan formula yang tadi, yang kita pakai tadi, formula sum. Nah, itu tuh caranya gini. Kita bisa ini ya, bisa blok dulu seluruh kolom yang ingin kita pivot tadi. Kita blok, terus kita ke insert, kita pivot table. Nah, ini udah dapat. Terus kita ini kan ada dua pilihan nih, antara new worksheet atau existing worksheet. Nah, kalau kita pilih existing ini artinya kita nanti bakal buat pivotnya di bagian data retail sini. Nah, karena kita pengennya nggak ribet, untuk maksudnya nggak apa ya, biar lebih rapi lagi, kita mending pilih new worksheet. Jadinya nanti akan muncul sheet ketiga. Nah, ini kan kita sudah buat sheet ketiga untuk pivot kita tadi. Nah, dari tabel tadi itu kan ada beberapa kolom ya. Ada dari kolom nama produk hingga kolom waktu. Nah, di ini nih kita pengen menghitung apa nih? Aduh, sorry. Nah, misalkan di sini kita pengen hitung apa ya? Nama produk ya. Kita mau ngitung nama produk. Nah, di sini di tabel data retail tadi kita pengen nyari berapa sih jumlah stoknya. Misalkan kita tadi kan kalau kita menggunakan rumus jumlah stoknya sebanyak 5.700. Nah, kalau kita pakai pivot, kita nggak usah lagi masukin rumus. Kita tinggal pencet aja stoknya dimasukin ke value sini. Jadi nama produk di bagian row, terus untuk stoknya tadi taruh di bagian values. Nah, nanti akan otomatis muncul seperti ini, dan setiap produknya akan muncul jumlahnya, jumlah totalnya. Jadi kita nggak perlu menghitung satu persatu menggunakan rumus seperti tadi. Nah, ini produk A ternyata berjumlah 1.280 stok. Terus yang produk B berjumlah 1.150 hingga produk E. Nah, total dari keseluruhannya 5.700 stok. Sama seperti jika kita menghitung total stok tadi menggunakan rumus sum. Nah, seperti itu. Nah, tadi juga kan kita bahas tentang visualisasi ya. Visualisasi dari pengolahan data. Nah, di sini kan kita udah dapat nih jumlah stoknya produk A hingga produk E. Nah, kita nih mau lihat nih
mana sih produk yang paling banyak gitu kan. Nah, kalau untuk di sini kan kita bisa ngelihat secara dengan mudah kan, ternyata produk bagian mana nih yang paling banyak. Ternyata produk D menjadi produk yang paling banyak stoknya. Nah, tapi gimana sih kalau misalkan produknya itu tuh nggak dari A sampai E aja, misalkan dari A sampai Z atau bahkan lebih gitu, atau misalkan produknya itu nggak hanya sekitar ini kan, dari A ke E ini kan ada berapa nih, ada 5 produk kan. Misalkan kita punya produk itu ada ribuan atau ratusan jenis gitu, dan dan kita pasti kesusahan kan untuk mencari mana sih yang paling banyak. Nah, cara untuk memudahkan kita melihat itu tuh kita bisa menggunakan visualisasinya. Nah, caranya itu kita bisa uh, kita bisa ini pilih kolom yang tadi, terus kita insert, tinggal kita masukkan visualnya. Wait. Oh, kita bisa klik kanan aja sih. Bentar, sorry. Mana ya? Kita bisa insert, terus masukin, mungkin pakai apa ya? Nah, kita pilih nih. Jadi caranya itu tadi di sini kan di bagian insert ini ada chart ya, ada pilihan chart. Kita bisa pilih salah satu nih, misalkan kita mau pakai bar chart. Nah, kita bisa pencet ini terus cari statistical chart. Nah, di bagian kiri ini ada beberapa pilihan dari recent hingga combo. Nah, untuk pemilihan chart sendiri kita mau pakai bar chart. Kenapa pakai bar chart? Karena bar chart ini untuk menghitung perbandingan dari setiap stok. Nah, di sini kan kita ingin melihat nih perbandingan yang mana sih yang paling banyak. Jadi kita menggunakan bar chart. Nah, ini bar chart, kita coba pakai yang ini ya. Oke, kita pencet oke. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh untuk visualisasi sebuah pengolahan data di Excel. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bahwa produk A menjadi mungkin hampir setara dengan produk D, di mana produk D ini menjadi produk yang paling banyak stoknya, sedangkan produk C ini adalah produk yang paling sedikit stoknya. Nah, selain kita bisa buat visualisasinya di Excel, kita juga bisa nih bikin visualisasinya uh, di Google Looker yang sesuai saya jelaskan tadi. Nah, jadi Google Looker ini bisa untuk visualisasiin berbagai jenis file data. Nah, ini nanti mungkin bakal saya share screen ya tentang Google Looker-nya. Oh ya, ini saya bakal ngasih tahu contoh dari uh, visualisasi data di Google Looker yang pernah saya buat. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Nah, jadi di sini ini visualisasi yang sudah saya buat di Google Looker berdasarkan file Excel yang sudah saya upload sebelumnya. Nah, ini saya menggunakan file 5000 sales record dengan ekstensi CSV. Nah, ini nih apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau ada yang bingung tuh mungkin yang ini nih. Nah, untuk membuat sebuah visualisasi seperti ini itu hampir sama seperti yang di Excel tadi. Cuman bedanya nih kita nggak perlu bikin sebuah pivot table-nya dulu, tapi ini langsung ada pivotnya seperti di sini. Jadi misalkan kita tadi kan perlu buat pivot berdasarkan nama produk dan jumlah stok. Nah, kalau di Google Looker nih kita nggak perlu bikin pivotnya lagi, kita langsung tinggal masukin filenya, lalu akan muncul berbagai jenis kolom yang ada di filenya, file 5000 sales record CSV seperti itu. Nah, mungkin terus saya juga pernah bikin coba visualisasi sebentar ya, visualisasi COVID dashboard. Sebentar, saya ini dulu ya. Sorry. Nah, ini adalah salah satu contoh visualisasi dari COVID-19 dashboard yang pernah saya buat. Nah, seperti ini. Kalau yang COVID ini kita gunain file CSV yang lain.
Di sini saya pakai file CSV COVID-19 Indonesian Time Series all CSV. Nah, mungkin kalau ada yang pengen nyoba buat visualisasi seperti ini atau bingung nyari datasetnya tuh dari mana sih kok bisa bikin visualisasi kayak gini. Nah, itu tuh kita bisa nyari datasetnya tuh dari Kaggle. Aku bisa dapat dataset untuk COVID tadi tuh ngambil dari Kaggle. Nih, aku ketikin di ini ya, di kolom chat ya. Nah, mungkin bisa dicari di Kaggle situ. Terus, nah, ini mungkin aku juga bakal sedikit demonstrasi gimana cara visualisasi di Looker. Bentar ya. Nah, jadi pertama-tama kan kita sudah ini ya, sudah buka Lookernya ya. Nah, lalu kita bisa scroll aja ke bawah. Bentar, ini kok nggak bisa ya. Nah, ini kita ketik aja ulang nggak sih? Ketik ulang Looker Studio. Nah, untuk buat visualisasinya kita tinggal cari di Google, cari Looker Studio, terus pilih Create. Atau bisa juga dari blank report ini ya. Kita klik Create, terus nah, ini ada beberapa pilihan untuk kita mau masukin datanya dalam jenis apa nih. Di sini kan ada Looker, Google Analytics, Google Ads, atau dari BigQuery, atau Google Sheet, App Sheet, Microsoft Excel, dan lain-lain. Nah, karena di sini saya sudah download file data retail tadi yang kita pakai untuk pengolahan data, jadi saya pilih file upload ya. File upload, bentar, masih loading ya, ditunggu bentar. Nah, ini untuk dataset yang udah pernah saya masukin tadi. Untuk dataset yang untuk yang COVID dashboard tadi, saya gunain COVID yang 19 Indonesia Time Series. Kalau yang untuk warna biru tadi, saya gunain 5000 size record. Ini kita coba masukin ini ya, masukin file untuk visualisasi di Looker. Nggak bisa ya, bentar. Ini nggak bisa lagi. Oke, kita coba pakai yang udah ada aja kali ya, datasetnya. Nah, kalau ini tinggal masukin 5000 size record, terus tinggal kita add. Udah masuk belum nih? Bentar. Nah, di sini kan udah ada ya. Udah masuk nih, artinya file kita tadi. File 5000 size record tadi. Nah, sebenarnya bentuk yang di sini kan di sebelah kanan ini ada country, item type, order date, order ID, order priority, dan lain-lain. Nah, ini nih sebenarnya kolom-kolom yang ada di sebuah dataset kayak Excel tadi. Nah, jadi untuk cara visualisasinya, misalkan kita mau bikin yang kayak di ini nih, yang kayak di apa ya? Ini udah pindah belum ini ya, share screen ya? Atau masih di sama di tempat tadi? Bentar. Misalkan kita mau bikin size record nih. Nah, size record di sini kan kita gunain 5000 size record 5000 size record tadi yang file CSV yang udah kita masukin tadi. Nah, kita pengen buat kayak ini nih, kayak apa namanya? Mau buat sebuah diagram yang bentuk donat ini nih. Nah, diagram bentuk donat ini nih sebenarnya namanya pie chart. Dia digunain untuk
ngelihat kategori jenis-jenisnya dan seberapa banyak sih atau seberapa banyak sih jumlah dari data kategori tersebut. Nah, ini kita mungkin ngerjainnya dari sini aja ya, nggak usah pindah-pindah ini lagi, pindah tab lagi. Ntar ini kita tambahin. Untuk ini nih untuk nambah sebuah ininya halamannya atau lembarnya kita tinggal pencet add page saja. Nah, untuk yang tadi, sorry. Nah, ini yang untitled page tadi. Bentar, kita kasih nama dulu ya, biar nggak bingung ya. Kita udah jadi nih, sales record. Sales record. Sekarang kita mau bikin sales record yang sama seperti tadi, tapi kayak ininya ya. Contohnya seperti tadi, seperti itu. Bentar. Sales record 2. Oke. Nah, di sini nih kita masukin apa aja nih untuk bagian ini. Nah, ini kan ada beberapa pilihan ya di bagian setupnya nih. Ada data range dimension, ada dimension, dan matrix. Nah, aku mau jelasin dulu sebelum kita bikin sebuah visualisasinya. Di sini nih ada dimension. Dimension itu tuh sebenarnya berisi kategorinya. Nah, ini kan kita mau di bagian sebelah kiri ini, bagian pie chart-nya ini kan ada beberapa nama nih, nama kategori. Sub-Saharan, African, Europe, Asia, Middle East, dan North Africa. Nah, ini termasuk ke dalam dimension di mana ini termasuk dalam kolom region. Nah, sedangkan metrik ini nih adalah hal yang akan dihitung nanti. Nah, jadi kita mau cari berapa sih total profit dari setiap dimensinya dalam bentuk region tadi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi misalkan kalau kita mau coba di page sesudahnya, tadi kan kita gunain region ya. Gunain region, daftar gimana ya? Nah, kita tambahin dulu chartnya. Tambahin chart, kita mau bentuk donut chart seperti tadi. Nah, ntar ini dihapus dulu kali ya. Ntar, nggak bisa ya. Order date. Nah, untuk dimensinya tadi kan kita mau gunain yang mau kita ukur kan data kategorinya itu di kategori region ya. Nah, sedangkan untuk ini ya, untuk nilai yang akan dihitungnya itu nilai total profitnya. Jadi kita mau cari total profit dari setiap kategori yang ada tadi, setiap kategori di region yang ada tadi. Kita tinggal pilih total profitnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Apakah terlihat? Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi untuk di page yang pertama sudah kita buat kan untuk donut chart-nya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih total profit untuk perbandingan. Kalau tadi kan dalam bentuk persen, sekarang kita mau lihat dalam perbandingan mana sih yang paling besar, mana yang paling kecil. Nah, itu tuh kita bisa bikin gunain bar chart tadi, diagram batang. Diagram batang, nah di sini kita gunain dimensinya dalam bentuk region, metriknya sama juga kan, tetap menggunakan total profit. Nah, ini kita tinggal tambahin aja chartnya, karena kita dipakai bar chart, jadi kita pilih bar chart. Pilih bar chart, terus, nah tinggal masukin aja nih. Nah, ini udah ada untuk bar chartnya. Nah, mungkin seperti ini demonstrasi untuk pembuatan visualisasi di Google Looker. Nah, selain untuk buat visualisasi ini, di Google Looker ini sebenarnya lebih mudah sih dalam hal visualisasinya, kayaknya lebih recommended, karena untuk di zaman sekarang nih, kalau kita mau presentasiin sebuah data hasil penjualan atau segala macam tuh untuk memudahkan sebuah klien kita melihat hasil penjualannya tuh, kita bisa memberikan dalam bentuk visual seperti itu.